Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ada satu pertanyaan dari jamaah ketika saya memberikan kajian dalam masalah ilmu faraid. Orang itu bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kalau bapak saya meninggal, ya, kemudian saya menanyakan bagian waris, ya, tapi ibu saya masih hidup. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz hukumnya? Ya, karena kan kalau di masyarakat kita itu seringkali terdengar kalau bapak meninggal, ibu masih ada, kita ngomongin warisan itu kayaknya tabu, ya, tabu, seakan-akan kita jadi anak durhaka. Atau sebaliknya, ibu yang meninggal kita tanya waris kepada bapak, itu biasanya dimarahin atau terkesan menjadi negatif. Rekan-rekan sekalian, hal ini bisa kita maklumi. Kenapa? Karena memang pemahaman orang dalam masalah ilmu faraid itu masih sangat terbatas, ya. Sehingga sesuatu yang sudah dilakukan pada masa lalu itu seakan-akan menjadi hukum, ya. Padahal harusnya tidak demikian. Ketika ada seorang bapak meninggal dunia, ya, kemudian beberapa setelah itu ada di antara anaknya yang menanyakan soal warisan kepada ibunya, ya. Nah, ibu, ya, yang kalau ngalamin semacam ini, ya, mohon maaf ya Bu, ya, jangan sekali-sekali menyatakan kepada anak itu yang menanyakan masalah warisan, dasar anak kurang ajar, anak nggak tahu diri, bahkan lebih daripada itu anak durhaka. Jangan sampai ibu menyatakan demikian, ya. Mudah-mudahan nggak ada lah yang seperti kayak ini. Tapi kalau ada, ya, mohon, ya, kesan yang semacam itu harus dihindari. Karena apa? Karena yang namanya jatuh waris itu memang sudah terjadi ketika yang punya harta itu meninggal dunia, ya. Itu berarti sudah jatuh waris, ya. Jadi nggak harus nunggu tahunan, ya, berpuluh-puluh tahun atau menunggu ibu meninggal, nggak. Jadi masalah waris itu jatuh itu dijadikan waris ketika yang punya harta meninggal dunia. Tapi kan persoalannya ibu masih ada, ya. Seakan-akan tidak menghargai dan menghormati ibu, ya. Ibu masih ada, ya. Tapi juga jangan dikatakan tidak menghargai, tidak menghormati. Tidak. Loh, emang dibolehkan nanya masalah waris, dan waris yang ditanya itu adalah hartanya bapak, ya. Warisan bapak, ya, bukan warisan ibu. Kalau warisan ibu berarti memang kurang ajar, durhaka, orang masih hidup ditanya. Ini yang ditanya adalah kapan bagi waris bapak, ya. Ya kan itu biasa-biasa aja. Jadi oleh karena itulah ini menjadi hikmahnya nih sekalian, bahwasanya yang namanya bapak dan ibu, suami dan istri, maka hartanya masing-masing harus udah jelas. Karena apa masing-masing harus jelas? Karena satu dengan lainnya saling mewariskan. Jadi ketika suami meninggal, ya, yang dibicarakan tentang harta suami. Kalau istri yang meninggal, yang dibicarakan adalah harta istri, ya. Jadi satu dengan lainnya itu saling mewariskan. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwasanya ketika ada bapak meninggal, ibu masih ada, kemudian ada salah seorang anak yang bertanya tentang harta waris bapaknya, ya,
tolong ibu jangan sampai merasa tersinggung ya. Lalu keluarga yang lainnya pun juga jangan merasa tersinggung. Bisa jadi memang anak ini ya memang atau orang ini lagi butuh dana, kan biasa-biasa aja ya. Nah, kalau misalkan eh, tanahnya susah dijual, rumahnya masih ditempati oleh anggota keluarga misalkan, nggak jadi masalah. Yang penting hitung-hitungannya terlebih dahulu. Ya, hitung-hitungannya terlebih dahulu biar jelas. Sekaligus ingin mengingatkan kepada yang menempati rumah waris itu menyadari bahwa sekarang rumah yang ditempatnya itu bukan rumah orang tua lagi, tetapi sudah menjadi rumah warisan. Untuk apa? Untuk dia mempersiapkan diri untuk pindah dari rumah itu. Kalau memang dia punya duit ya dibeli, nggak jadi masalah seperti itu. Akan tetapi yang perlu juga saya ingatkan di sini, apabila rumah waris itu masih ditempati oleh ibu. Nah, ini penekanannya. Kalau rumah waris itu masih ditempati oleh ibu, maka tentunya yang namanya anak-anaknya ya berikanlah kesempatan ibu untuk menempati rumah itu kapan saja ibu mau. Kita ikrarkan demikian. Ibu bahwa rumah ini memang sudah rumah waris. Ibu dapatnya sekian, kita ini sekian. Tapi kami, Bu, sebagai anak-anak ibu, kapanpun sampai kapanpun kalau ibu masih senang menempati rumah ini, silahkan, kami tidak akan mengotak-atiknya. Nah, inilah solusi ya di dalam pembagian warisan ya. Jangan sampai ada masalah-masalah yang sebenarnya nggak jadi masalah ya. Untuk itulah pentingnya kita mempelajari ilmu waris. Nah kayak gini nih kita bacalah gitu, misalkan ya kecil-kecilan sedikit demi sedikit ya, kita baca buku yang singkat ini ya, yang praktis lah ya, minimal walaupun kita tidak tahu banyak, minimal yang sedikit itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.